Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani. Saya dari kelas 12A RPL SMK Al-Ma'mun Ciboga. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang client server. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Selanjutnya, fungsi client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Fungsi nyata dari klien server adalah seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui laman web yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui laman web yang dibuat oleh klien. Berikut ada contoh penerapan client server, di antaranya yang pertama, aplikasi pesan, misalnya surat elektronik atau email. Yang kedua, penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer. Yang ketiga, memungkinkan berbagai berkas atau peripheral atau pengaksesan komputer melalui jarak jauh. Dan yang terakhir, pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan atau job dibagi menjadi tugas-tugas yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Selanjutnya, jaringan client server. Jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Server juga terbagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan tugas spesifik yang dilakukannya. Contohnya, mail server untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan, database server untuk menjaga dan mengatur database, dan masih banyak lagi. Perangkat klien dan server biasanya memiliki unit hardware yang berbeda, masing-masing didesain sesuai dengan tujuannya. Nah, di samping juga sudah diterapkan ya contoh jaringan klien servernya. Kemudian kelebihan jaringan klien server. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh jaringan klien server. Yang pertama, kontrol terpusat pada server. Yang kedua, backup terpusat pada server. Yang ketiga, skalabilitas. Yang keempat, kemudahan perawatan. Yang kelima, peningkatan keamanan. Jaringan klien server juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh jaringan klien server, di antaranya yang pertama, kegagalan pada pusat kontrol. Yang kedua, biaya operasional yang mahal. Dan yang ketiga, jaringan melambat. Kemudian, arsitektur klien server. Arsitektur klien server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagai pakai berkas,
printer, dan jalur komunikasi. Nah, di situ ada gambar model arsitektur client server. Pada model arsitektur client server yang ada di samping, klien tidak dapat berfungsi sebagai server, tetapi server dapat berfungsi menjadi klien atau server non-dedicated. Prinsip kerja pada arsitektur ini sangat sederhana, di mana server akan menunggu permintaan dari klien, memproses dan memberikan hasil kepada klien, sedangkan klien akan mengirimkan permintaan ke server, menunggu proses, dan melihat visualisasi hasil prosesnya. Nah, di situ juga ada gambar contoh komponen dasar client server, ada gambar 3-tier arsitektur, dan ada juga gambar 2-tier arsitektur. Dapat kita simpulkan bahwa client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Nah, server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut dengan kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagai pakai berkas, printer, dan jalur komunikasi. Server juga memiliki beban berat apabila server mendapat permintaan yang banyak atau bersamaan. Kapasitas server berpengaruh pada lama tidaknya pemrosesan permintaan. Apabila permintaan lebih sedikit, maka balasan dari server akan cepat. Dan pada proses ini, untuk jaringan luas, berpengaruh pula pada kekuatan media jaringan yang kita gunakan. Baiklah, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.